Perkenalkan, nama saya Willy Christine Ingrum dengan NIM 2405526004 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Teguh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan pajak dan pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurangan penghasilan bruto. Untuk topik bahasan yang akan saya paparkan, yang pertama ada perencanaan pajak, selanjutnya foreign exchange loss, yang ketiga capital expenditure versus revenue expenditure, yang keempat harga pokok penjualan, yang kelima metode penyusutan, selanjutnya yang terakhir ada SE strip 46 garis miring PJ.4 garis miring 1995. Materi mengenai perencanaan pajak atau tax planning. Pengertian perencanaan pajak atau tax planning menurut Early Swandi pada tahun 2017 adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jadi, bisa dikatakan tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan dari perencanaan pajak. Ada dua tujuan dalam perencanaan pajak, antara lain yang pertama memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Bukan untuk mengelak membayar pajak, tapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Tahap melakukan tax planning. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Tahapan pertama ini dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung, sehingga hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Yang kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional pada hampir semua sistem perpajakan internasional. Paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan pajak tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang ketiga ada evaluasi atau perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan
strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan atau up-to-date planning harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Untuk tahapan yang terakhir, pemutakhiran rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetapi tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen atau suatu perjanjian. Selanjutnya, skema tax planning. Ada 5 strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak. Yang pertama, tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh pasal 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian. Strategi yang kedua ada tax saving, upaya efisiensi beban pajak melalui pemeliharaan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Yang ketiga ada mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong, asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, pajak penghasilan PPh 22 atas pembelian solar dan atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Strategi yang keempat, melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayarkan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Untuk strategi yang terakhir yaitu menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan hingga sanksi pidana. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis tax planning. Jika dilihat dari jenisnya, perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu national tax planning dan international tax planning.
National Tax Planning yang praktiknya berpedoman pada undang-undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Yang kedua, International Tax Planning. Biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak luar negeri. Berbeda dengan National Tax Planning, International Tax Planning harus turut memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak dari negara-negara yang ikut terlibat. Loss atau kerugian valuta asing atau selisih kurs adalah kerugian finansial yang terjadi ketika nilai tukar mata uang suatu negara melemah terhadap mata uang asing, menyebabkan transaksi atau aset dalam mata uang asing menjadi lebih mahal atau menghasilkan lebih sedikit saat dikonversi kembali ke mata uang domestik. Seringkali terjadi saat tanggal transaksi berbeda dengan tanggal penyelesaian atau pelaporan. Ini bisa merupakan kerugian yang belum direalisasi sebelum transaksi selesai atau yang sudah direalisasi setelah transaksi dilunasi. Nilai tukar atau kurs adalah harga relatif suatu mata uang terhadap mata uang lain, menunjukkan berapa banyak mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli suatu unit mata uang asing, yang sangat penting dalam ekonomi global untuk menentukan biaya impor atau ekspor, pariwisata, dan investasi. Nilai ini berfluktuasi tergantung pada penawaran dan permintaan di pasar valuta asing dan mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Ada 3 jenis kurs, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual adalah kurs yang digunakan untuk menukarkan mata uang rupiah ke dalam mata uang asing. Jenis kurs jual biasanya digunakan untuk money changer atau tempat penukaran mata uang pihak bank dan pedagang valuta asing. Istilah lain untuk kurs jual adalah harga jual mata uang asing. Yang kedua, ada kurs beli. Kurs beli adalah kurs yang dipakai saat membeli uang asing atau menukarkan uang asing dengan rupiah atau ke rupiah. Biasanya dilakukan oleh money changer, pihak bank, dan pedagang mata uang asing. Yang ketiga, ada kurs tengah. Adalah tingkat kurs yang berada di antara kurs beli dan kurs jual. Kurs ini didapatkan dengan menjumlahkan nilai kurs beli dan kurs jual, kemudian hasilnya dibagi menjadi 2. Sistem kurs. Ada 2 sistem, kurs tetap dan kurs mengembang. Untuk kurs tetap adalah penukaran nilai mata uang antara 2 negara dengan sistem tetap. Kurs ini akan menghasilkan nilai baru pada mata uang lain. Misalnya, apabila mata uang rupiah diubah menjadi dolar, maka nilainya akan disesuaikan. Hal ini menjadikan perbandingan antara mata uang 2 negara. Untuk kurs mengembang adalah suatu sistem nilai tukar yang digunakan untuk menentukan harga mata uang suatu negara. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam kurs mengembang adalah keadaan valuta asing. Karena penentuan mata uang dalam sistem kurs dipengaruhi oleh penawaran,
permintaan valuta asing sehingga akan terus berubah-ubah setiap saat. Meskipun demikian, sistem kurs mengembang tidak hanya bergantung pada keadaan valuta asing, melainkan juga pada keterlibatan pemerintah sesuai dengan macam sistem yang ditetapkan. Adapun tujuan dari penggunaan kurs mengembang adalah untuk menciptakan kestabilan karena kemampuannya dalam menyesuaikan pasar. Berikutnya ada capital expenditure versus revenue expenditure. Capital expenditure mengacu pada jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memelihara aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan yang akan menghasilkan manfaat bagi perusahaan selama lebih dari satu periode akuntansi. Capital expenditure dikapitalisasi pada neraca dan disusutkan dalam masa manfaatnya. Sedangkan revenue expenditure atau operational expenditure, terkadang dikenal OPEX, mengacu pada biaya yang dikeluarkan pada operasi bisnis sehari-hari seperti gaji, sewa, utilitas, dan perlengkapan. Berikut perbandingan antara capital expenditure versus revenue expenditure. Untuk segi manfaat, capital expenditure pembelian atau peningkatan aset jangka panjang, sedangkan revenue expenditure biaya sehari-hari untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya dari segi akuntansi, capital expenditure dicatat sebagai aset di neraca dan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut, sedangkan revenue expenditure dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi pada periode terjadinya. Selanjutnya dari segi dampak dan laporan keuangan, capital expenditure mempengaruhi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sedangkan revenue expenditure dapat mempengaruhi profitabilitas dan arus kas dalam jangka pendek. Sedangkan pada aspek manfaat untuk perusahaan, capital expenditure menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan revenue expenditure menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek. Dalam segi dampak pada arus kas, capital expenditure mempengaruhi arus kas pada periode terjadinya, sedangkan revenue expenditure mempengaruhi arus kas pada periode berjalan. Berikut materi mengenai beban pokok penjualan atau cost of goods sold adalah istilah penting dalam akuntansi yang menggambarkan seluruh biaya langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi atau membeli barang yang dijual selama periode tertentu. Nama lain dari beban pokok penjualan adalah HPP atau harga pokok penjualan. Ini merupakan komponen utama dalam laporan laba rugi yang berfungsi untuk menghitung laba kotor. Contoh biaya yang umumnya termasuk dalam beban pokok penjualan. Ada bahan baku, barang yang dibeli untuk dijual kembali, biaya angkut masuk, retur pembelian dan potongan pembelian, diskon dagang atau tunai, tenaga kerja pabrik, suku cabang yang digunakan dalam produksi, biaya penyimpanan, overhead pabrik. Biaya yang tidak termasuk dalam beban pokok penjualan. Sebaliknya, item-item berikut tidak termasuk dalam beban pokok penjualan. Biasanya ini adalah biaya penjualan umum dan administrasi, seperti biaya distribusi barang ke pelanggan, sewa kantor, iklan, biaya akuntansi dan hukum, gaji manajemen.
Secara logis, seluruh biaya non-operasional seperti bunga dan belanja modal juga tidak termasuk dalam beban pokok penjualan. Demikian pula biaya untuk produk yang belum terjual pada akhir periode tidak dibebankan ke beban pokok penjualan, melainkan dicatat sebagai persediaan akhir dalam laporan keuangan. Pentingnya beban pokok penjualan. Yang pertama, ada perhitungan keuntungan. Beban pokok penjualan adalah komponen utama untuk menghitung laba kotor. Laba kotor diperoleh dari selisih antara total pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan. Angka ini membantu menilai seberapa efisien perusahaan menghasilkan produk dan memperoleh pendapatan dari aktivitas utama. Yang kedua, manajemen persediaan. Dengan membandingkan beban pokok penjualan dan level persediaan, perusahaan dapat menilai efektivitas pengelolaan stok. Jika beban pokok penjualan jauh lebih besar dari perubahan persediaan, itu bisa menandakan adanya ketidakefisienan atau kelebihan produksi. Ketiga, ada strategi penetapan harga. Memahami beban pokok penjualan membantu menentukan harga jual yang tepat. Harga yang terlalu rendah akan menekan keuntungan. Sementara, harga yang terlalu tinggi bisa menurunkan penjualan. Informasi beban pokok penjualan membantu menemukan harga yang optimal. Selanjutnya ada pengendalian biaya. Analisis beban pokok penjualan membantu mengidentifikasi faktor pendorong biaya dan peluang penghematan. Misalnya, melalui negosiasi dengan pemasok, peningkatan proses produksi atau efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya ada analisis keuangan. Beban pokok penjualan berguna dalam berbagai rasio keuangan seperti gross profit margin dan inventory turnover ratio. Rasio ini membantu menilai efisiensi, profitabilitas, dan likuiditas perusahaan. Selanjutnya, komunikasi dengan investor dan pemangku kepentingan. Investor dan kreditur menggunakan angka beban pokok penjualan untuk menilai efisiensi operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, pengukuran kinerja bisnis. Beban pokok penjualan memungkinkan perusahaan mengevaluasi performa dari waktu ke waktu serta membandingkannya dengan pesaing atau standar industri. Perencanaan dan penganggaran. Data beban pokok penjualan sangat penting untuk membuat anggaran, proyeksi biaya, dan penentuan target produksi seperti alokasi sumber daya. Berikut cara menghitung beban pokok penjualan. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan apakah itu biaya langsung atau biaya tidak langsung. Selanjutnya, pilih metode penilaian persediaan. Selanjutnya, hitung persediaan awal dan biaya pembelian. Selanjutnya, hitung persediaan akhir. Yang terakhir, terapkan rumus HPP atau harga pokok penjualan. Langkah yang pertama tadi, tentukan biaya langsung versus biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah semua biaya penjualan yang terkait langsung dengan produk itu sendiri, termasuk biaya bahan baku atau barang untuk dijual kembali, biaya persediaan untuk produk jadi, perlengkapan untuk proses produksi, biaya pengemasan, dan barang dalam proses. Perlengkapan produksi, biaya overhead, termasuk utilitas dan sewa.
Sedangkan biaya tidak langsung meliputi tenaga kerja, yaitu yang merakit atau memproduksi produk, peralatan yang digunakan untuk memproduksi produk, biaya penyusutan peralatan, biaya penyimpanan barang, biaya administrasi dan gaji, peralatan non-produksi untuk staf back office. Untuk langkah yang kedua, pilih metode persediaan. Pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Jadi metode persediaan dapat diartikan berbagai cara untuk menentukan nilai total bahan dan produk yang masih dalam persediaan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Ada beberapa metode. Yang pertama, FIFO atau first in first out. Yang kedua ada LIFO, last in last out, dan metode average atau rata-rata. Sebelum kita mendalami lebih jauh mengenai ketiga metode persediaan tersebut, kita harus tahu apa alasan penilaian persediaan penting bagi suatu organisasi. Yang pertama, ini memperoleh harga pokok penjualan. Jika persediaan pada akhir periode akuntansi dihitung dengan nilai yang tinggi, harga pokok penjualan akan dibebankan dengan biaya yang lebih sedikit. Atau penilaian yang lebih rendah biasanya meningkatkan harga pokok penjualan. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan, tergantung pada metode penilaian. Nilai persediaan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan. Itu dapat mengubah laporan laba rugi. Penilaian yang salah dapat menyebabkan laba yang dilaporkan salah dalam 2 periode akuntansi berturut-turut, yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan. FIFO, first in first out. Metode FIFO atau yang dikenal sebagai first in first out adalah cara pengelolaan persediaan di mana barang yang pertama masuk ke stok akan menjadi yang pertama dijual atau dikeluarkan. FIFO diasumsikan bahwa barang dengan harga terlama sudah termasuk dalam harga jual di laporan laba rugi. Keuntungan utama metode ini adalah dapat mengurangi resiko kerugian, karena yang dijual adalah barang terbaru dengan harga terkini. Berikut adalah contoh penggunaan metode FIFO. Perusahaan ABC memiliki persediaan awal sebanyak 1000 unit produk dan membeli 1000 unit produk lagi masing-masing seharga 5.000 selama bulan pertama suatu periode akuntansi. Pada bulan berikutnya, perusahaan membeli 1000 unit lagi masing-masing seharga 10.000. Ini berarti bahwa total 2000 unit dibeli dalam periode akuntansi dengan total 15 juta. Pada akhir periode, perusahaan membeli sisa 500 unit yang berarti menjadi 1500 item selama periode tersebut. Menurut metode FIFO, unit pertama dijual terlebih dahulu dengan perhitungan menggunakan unit terbaru. Jadi persediaan akhir adalah
1.500 dikali 10.000 menghasilkan 15 juta. Karena 10.000 adalah biaya pembelian unit terbaru, persediaan akhir untuk perusahaan ABC adalah sebesar 15 juta. Yang kedua, metode LIFO, last in first out. Metode LIFO adalah salah satu cara perusahaan mengukur biaya barang yang dijual atau digunakan dalam proses produksi. Dasar dari metode ini adalah bahwa barang atau bahan yang terakhir masuk atau dibeli akan dianggap sebagai yang pertama digunakan atau dikeluarkan. Dengan kata lain, dalam metode LIFO, stok yang dijual dan digunakan diasumsikan berasal dari stok terbaru, sementara stok yang lebih lama tetap ada. Metode LIFO mengoperasikan gagasan bahwa barang-barang yang lebih lama cenderung memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan barang-barang yang lebih baru. Oleh karena itu, ketika perusahaan menghitung biaya barang yang dijual atau digunakan, biaya barang terbaru yang lebih tinggi akan diterapkan, yang berpotensi mengakibatkan laba yang lebih rendah yang tercatat dalam laporan keuangan. Contoh penggunaan metode LIFO. Terdapat 8 laptop dengan harga 5 juta per unit, sehingga saldo akuntansi untuk HPP-nya adalah sebesar 40 juta rupiah. Kemudian, dari pembelian pertama masih tersisa 2 laptop dengan harga beli sebesar 4 juta rupiah per unit. Dan dari pembelian kedua tersisa 5 laptop dengan harga 5 juta per unit. Maka saldo akuntansi akun persediaan adalah 2 laptop dikali 4 juta, kemudian ditambah 5 laptop dikali 5 juta, sehingga didapatkan hasil 8 juta ditambah 25 juta rupiah. Untuk hasil akhirnya adalah 33 juta rupiah. Jadi saldo akuntansi akun persediaan menggunakan metode LIFO adalah sebesar 33 juta rupiah. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai average atau rata-rata. Metode average atau rata-rata tertimbang adalah pendekatan di mana harga barang yang dijual dicatat berdasarkan rata-rata harga dari seluruh barang yang ada. Dalam metode ini, nilai harga pokok average atau rata-rata tertimbang dapat dihitung dengan menambahkan total saldo awal barang dagang dengan keseluruhan pembelian barang dagang, kemudian hasilnya dibagi dengan total kuantitas barang dagang yang dibeli ditambah dengan kuantitas saldo awal barang dagang. Contoh metode average. Base Store Company membeli 1000 unit produk seharga 10.000 rupiah masing-masing di bulan pertama periode akuntansi baru. Bulan berikutnya, ia membeli lagi 1000 unit dengan harga masing-masing 15.000. Set unit pertama yang dibeli seharga 10 juta rupiah diperoleh dari 1000 unit dikali harga masing-masing per unitnya 10.000, dan set kedua dibeli seharga total 15 juta rupiah diperoleh dari
1000 unit dikali Rp15.000 pada masing-masing unitnya, dengan total 2000 unit dan total harga belinya 25 juta. Dihabiskan untuk inventory baru. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan memiliki sisa 500 unit, yang berarti terjual 1500 unit pada periode tersebut. Metode biaya average mengambil rata-rata tertimbang dari semua unit dalam persediaan perusahaan. Jadi, hasilnya 1000 unit dikali 10.000, kemudian ditambahkan 1000 unit dikali 15.000, selanjutnya akan dibagi 2000 unit dengan hasil 12.500. Ini berarti persediaan akhir untuk base store company adalah 500 dikali 12.500 sama dengan 6.250.000. Untuk langkah selanjutnya, hitung persediaan awal dan biaya pembelian. Persediaan awal tidak hanya mencakup produk jadi yang tersedia dan siap dijual kembali, tetapi juga semua bahan baku yang Anda miliki, barang dalam proses, belum selesai diproduksi, dan perlengkapan. Jumlah ini harus sesuai dengan persediaan akhir pada tahun fiskal sebelumnya. Selain itu, semua barang dan persediaan yang dibeli sepanjang tahun dan tidak termasuk dalam persediaan awal maupun akhir harus tetap dicatat. Inilah yang disebut biaya pembelian, mencakup seluruh barang, pengiriman, proses produksi, dan lain-lain. Seperti halnya pajak, simpan semua dokumen pembelian sebagai bukti bahwa transaksi tersebut dilakukan pada tahun fiskal yang benar. Langkah keempat, hitung persediaan akhir. Pada akhir tahun, lakukan perhitungan fisik atas seluruh persediaan yang tersisa, yaitu semua produk yang masih ada dan belum terjual. Informasi ini berguna untuk menghitung HPP periode berjalan dan juga untuk perhitungan tahun berikutnya. Persediaan akhir dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari beberapa hal berikut. Yang pertama, siap dijual kembali, rusak atau perlu estimasi nilai barang yang rusak, tidak memiliki nilai, bukti pemusnahan harus disediakan. Kadaluarsa atau usang, diperlukan bukti penurunan nilai. Produk dalam kategori ini dapat disumbangkan ke badan amal. Selanjutnya, metode penyusutan. Ada dua metode. Yang pertama, metode garis lurus, straight line method. Yang kedua, ada metode saldo menurun, Decline balance method. Yang pertama, metode garis lurus adalah metode yang paling sederhana dan mudah dipahami. Dalam metode ini, aset diasumsikan mengalami depresiasi dengan tingkat yang tetap selama masa pakai suatu perusahaan. Hal ini menandakan bahwa jumlah penyusutan yang dicatat setiap tahunnya sama dan tidak pernah berubah.
Yang kedua, metode saldo menurun mengasumsikan bahwa aset cenderung mengalami depresiasi yang lebih besar pada awal masa pakai dan depresiasi lebih kecil saat mendekati akhir masa pakai. Dalam metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan saldo buku aset yang tersisa pada setiap akhir periode penyusutan. Konsep ini adalah bahwa semakin lama penggunaan suatu aset, maka semakin sedikit depresiasi yang terjadi. Berikut adalah contoh dari metode garis lurus. Suatu perusahaan membeli mesin senilai 150 juta rupiah dan nilai sisa 10 juta rupiah dengan masa pakai 5 tahun. Tahun pertama tarifnya 40%. Begitupun dengan tahun berikutnya. Jadi untuk tahun yang pertama di sini ada tahun 2023, tarifnya 40%. Penyusutannya yaitu sebesar 60 juta rupiah. 60 juta rupiah ini diperoleh dari 150 juta dikalikan dengan 40%. Jadi untuk nilai sisanya yaitu 90 juta rupiah yang didapat dari 150 juta dikurangi 60 juta rupiah. Untuk tahun berikutnya, di tahun 2024, tarifnya sama yaitu 40%. Untuk penyusutannya yaitu kita hitung dari nilai sisanya yaitu 90 juta dikali 40% sehingga menghasilkan 36 juta. Untuk nilai sisanya yaitu 90 juta dikurangi 36 juta menghasilkan 54 juta. Untuk tahun ketiga itu tahun 2025, tarifnya tetap sama 40% dengan penyusutan 21.600 diperoleh dari 54 juta, yaitu nilai sisa tahun sebelumnya dikalikan dengan 40%. Kemudian untuk nilai sisanya di tahun ketiga 2025 diperoleh 32.400.000 yang berasal dari 54 juta dikurangi 21.600. Tahun keempat yaitu diperoleh penyusutan sebesar 12.960.000 diperoleh dari nilai sisa 32.400 dikalikan 40%. Sedangkan untuk nilai sisanya 19.440 diperoleh dari 32.400 dikurangi 12.960.000. Untuk tahun berikutnya, tahun yang kelima 2027, penyusutannya sebesar 9.440.000 diperoleh dari 19.440.000 dikalikan dengan 40%. Untuk nilai sisanya yaitu sebesar 10 juta rupiah diperoleh dari 19.440.000 dikurangi 440.000. Selanjutnya metode saldo menurun. Sebuah perusahaan membeli sebuah mesin seharga 5 juta rupiah. Perusahaan memperkirakan bahwa mesin tersebut akan kehilangan 40% nilainya setiap tahun dan memiliki nilai sisa sebesar 1 juta. Untuk perhitungannya, tahun pertama 5 juta dikurangi 1 juta. Kemudian dikalikan dengan 40% sehingga diperoleh hasil 1.600.000. Tahun kedua 5 juta dikurangi
1.600.000 dikurangi lagi dengan 1 juta, kemudian dikalikan 40%, dapatkan hasil 960.000. Tahun ketiga, 55 juta dikurangi 1.600.000 dikurangi 960 dikurangi 1 juta dikali 40%, diperoleh 576.000. Tahun keempat, 5 juta dikurangi 1.600.000 dikurangi 960 dikurangi 576.000 dikurangi 1 juta dikali 40%, diperoleh 345.600. Tahun kelima, 5 juta dikurangi 1.600.000 dikurangi 960.000 dikurangi 576.000 dikurangi 345.600 dikurangi 1.000, kemudian dikalikan dengan 40%, diperoleh 207.360. Materi berikutnya mengenai SE strip 46 garis miring PJ titik 4 garis miring 1995 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya. Menurut peraturan ini, besarnya bunga pinjaman yang telah dibebankan oleh wajib pajak adalah yang pertama, apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman yang boleh dibebankan hanya sebesar bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito. Contoh perhitungan biaya pinjaman yang boleh dibebankan. PTA mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar 200 juta rupiah dan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut diambil pada bulan Februari, yaitu sebesar 125 juta rupiah. Pada bulan Juni 25 juta rupiah dan 50 juta rupiah diambil pada bulan Agustus. Selain itu, PTA juga memiliki deposito dengan rincian bulan Februari sampai dengan Maret sebesar 25 juta rupiah, bulan April sampai dengan Agustus sebesar 46 juta rupiah, dan bulan September sampai Desember sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video saya, penjelasan saya untuk menutup pemaparan materi. Saat ini ada quotes, yaitu perencanaan pajak yang cerdas melibatkan pengelolaan yang cermat atas setiap elemen biaya, termasuk pemeliharaan metode persediaan dan penyusutan yang mempengaruhi beban pokok penjualan untuk memastikan setiap pengeluaran yang diizinkan undang-undang
benar-benar mengurangi penghasilan bruto secara optimal. Sekian dari saya, jangan lupa like dan komen.